Sama-sama. Hari ini adalah hari Natal untuk Pelprit KD ya, dan juga di tempat sini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Angkat pujian itu, karena begitu Allah cinta dunia. Karena begitu Allah cinta dunia, hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya jangan binasa, melainkan dapat hidup kekal. Karena begitu Allah, karena begitu Allah cinta dunia, Dia berikan anaknya yang tunggal. Haleluya. Berikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya jangan binasa, melainkan dapat hidup. Sekali lagi, karena begitu Allah. Haleluya. Karena begitu Allah cinta dunia, hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya jangan binasa, melainkan dapat hidup. Sekali lagi, haleluya. Karena begitu Allah, karena begitu Allah cinta dunia. Mohon nanti Bapak Rudi, Bapak Rudi Yonatan untuk berdoa. Haleluya, haleluya. Supaya yang percaya jangan binasa, Bapak Rudi Yonatan, supaya yang percaya tidak binasa. Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur pada malam hari ini Tuhan, kami bisa berkumpul ini hari ini tempat ini kaum pria GBDI SDKI berkumpul di merayakan Natal. Kami terima kasih Tuhan, kami serah ada sampai hari ini ke ujung tahun 2023 ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kau berkati semua yang hadir pada malam ini, berkati singer WL, berkati pemain musik, berkati kami semua Bapa. Terima kasih Bapa dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Kami mulai ibadah ini dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk saudara. kuasa
lahir, seorang anak telah lahir buat kita. Seorang putra dikaruniakan. Haleluya. Kita bangkit berdiri. Pemerintahan ada di atas bahunya. Haleluya. Atas bahunya yang namanya disebut ajaib bicara Allah Maha Kuasa. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Haleluya, gloria, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita angkat pujian itu. Kami datang bawa pujian kepadamu Tuhan, junjungan hati kami. Haleluya. Datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Pujian
kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Aku jalan. Kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Glory, haleluya. Oh, glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Glory, haleluya. Oh, glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Di dalam namanya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk saudara. Kita akan dengarkan paduan suara Sosainim dari GPDI, Sosainim dan Sahabat Allah. Kami persilakan.
Haleluya. Aku ada sebagaimana aku ada hanya karena Tuhan. Amin. Haleluya. Mungkin ada paduan suara lain, mungkin dari GPDI Mahanaim. Ada, kami persilakan mungkin. Apabila oke. Kalau begitu kita akan memberi persembahan yang pertama. Kabar tentang kelahiran Juru Selamat datang kepada para gembala di padang pada waktu malam. Oleh para malaikat yang menyampaikan kabar kesukaan bagi seluruh bangsa bahwa Kristus Tuhan, Juru Selamat telah lahir di kota Daud. Haleluya. Dia lahir untuk kami. Dia mati untuk kami. Dia bangkit bagi kami semua. Haleluya. Dia Raja di
firman Allah, yaitu firman Allah yang turun ke dunia, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, yang menebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus. Dan jemput kita bangkit berdiri. Dia Raja di atas segala, Yaitu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke dunia, dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat. Yaitu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke dunia, dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat. Sang penebus, Sang penebus juru selamat. sang penebus. Sang penebus juru selamat dunia. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan, Mari serukan. mari serukan, Hey, serukan, hey, bahwa Yesuslah Raja. Oh mari serukan, hey, serukan, hey, bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, hey, serukan, hey. bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan Kita akan merasa bahagia. kita akan berasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan berasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan, Mari serukan. Hai serukan. mari serukan, hey serukan, Hey, bahwa Yesuslah Raja. Oh mari serukan, hey, serukan, hey, bahwa Yesuslah Raja. Oh mari serukan, hey, serukan, hey. bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan Kita akan nyanyi. merasa bahagia. Kita akan Akan berasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan berasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan mari nyanyi. rayakan dan nyanyi. Mari rayakan, mari rayakan, mari rayakan dan nyanyi. 3 kali haleluya. 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 Haleluya.
Kalau kita nyanyi dengan sepenuh hati, Tuhan bertahta di atas hati kita. Haleluya. Kita akan siapkan keberadaan kita untuk firman Tuhan, tapi terlebih dahulu kita mau menyembah Dia, meninggikan Dia, karena Dia layak kita muliakan, Dia layak kita besarkan. Suci, 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 Allah Maha Besar. Suci, 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 Allah Maha Besar. Suci, 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 Allah Maha Besar. Bumi penuh kemuliaan-Nya, bumi penuh kemuliaan-Nya, bumi penuh kemuliaan-Nya. Sucilah Dia, Layaklah Dia. layak, 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 Allah Maha Besar. Layak, 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 Allah Maha Besar. Bumi penuh kemuliaan-Nya, bumi penuh kemuliaan-Nya, bumi penuh kemuliaan-Nya. Layaklah sembah Dia. Mari saya jemput kita bangkit berdiri bersama. Sembah Tuhan Allah yang Maha Besar. Oh haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Bumi penuh kemuliaan-Nya. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau.
seperti Engkau. Ku beri kemuliaan, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Engkau besar Tuhan, tiada yang seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti. Sekali lagi, sebab Engkau besar. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Bapak Devi berdoa. Haleluya. Tiada seperti Engkau dahsyat, Engkau luar biasa, Engkau besar Tuhan. Haleluya. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti, tiada seperti Engkau, tiada seperti Benar ya Tuhan. Engkau Allah yang besar. Perbuatanmu ajaib. Perbuatan Tuhan begitu agung di tempat ini. Inilah yang kami rayakan Tuhan. Engkaulah yang adalah Allah turun menjadi manusia. Datang ke dalam dunia ini ya Tuhan. Membawa keselamatan, membawa damai, membawa sukacita. Inilah yang kami nikmati malam ini ya Tuhan. Kami boleh menikmati kembali malam Natal ya Tuhan. Sukacita sorgawi, kemuliaan Tuhan ada di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya puji-pujian kami menyukakan hati Tuhan. Saatnya ya Tuhan kami akan mendengarkan sabda-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan lewat hamba-Mu. Pengurapan Tuhan ada di atas hamba-Mu. Berbicaralah ya Tuhan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan malam ini di tempat ini bagi kami. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Kami buka hati buat kebenaran-Mu. Terpuji nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan sambut firman-Mu. Haleluya. Amin.
Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Saya bangga melihat kaum pria yang masih penuh semangat. Terlebih kita ada di hari-hari yang akhir ini, dan malam ini saya mendapat tema tentang Yesus yang adalah pintu. Haleluya. Dan kita bersyukur, karena apa? Karena di dalam Dialah kita mempunyai hidup yang berkelimpahan. Ayat yang diberikan kepada saya adalah di dalam Yohanes 10, Injil Yohanes 10 ayat yang ke-9. Saya rindu ayat ini kita baca bersama-sama supaya hal ini tertanam dalam hati kita semua. Untuk kita mengerti, kita mempunyai Yesus yang mempersiapkan kepada kita hidup yang penuh dengan kelimpahan. Yohanes pasal 10 ayat yang ke-9. Kita berdiri bersama-sama, kita akan baca ayat ini. Yohanes 10 ayat yang ke-9. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Haleluya, silakan duduk. Satu hal pernyataan yang indah sekali. Yesus sebagai juru selamat, dia mengatakan dia adalah pintu yang membawa kita untuk ada dalam hidup berkelimpahan. Karena itu kita bersyukur Natal malam ini kita rayakan bersama-sama. Karena kita mengerti ada berkat yang Tuhan sediakan buat kita untuk kita mempunyai keyakinan kembali. Di tengah-tengah keadaan dunia yang memang kita lihat lagi kacau. Dunia yang kita lihat penuh dengan segala keadaannya. Ada bencana alam, ada peperangan, dan begitu banyak keadaan-keadaan yang membuat hati kita. Masih punyakah keyakinan tentang Yesus yang akan berikan kepada kita hidup dalam kelimpahan itu? Nah, disinilah malam ini kita diingatkan. Ada pintu itu, Yesus, dia sediakan kepada kita hidup yang berkelimpahan. Nah, karena itu, memperhatikan keadaan seperti ini, kita diingatkan tentang bagaimana iman kita hari-hari ini kepada Dia. Apakah kita mau tetap bersama di dalam pintu itu dengan Dia yang adalah pintu, atau kita mulai berpikir lagi? Karena apa? Karena kita tahu firman Tuhan katakan dalam 2 Timotius 3 ayat yang pertama, hari-hari terakhir adalah hari yang sukar. Hari di mana saudara dan saya hidup di dalamnya. Dan kita lihat keadaan dunia memang penuh dengan segala tantangannya. Keadaan-keadaan yang menakutkan. Ya. Tidak sedikit kita melihat, kita mendengar banyak orang-orang yang dalam kegelisahannya, dalam ketakutannya. Sebenarnya hari ini saya harus pergi ke luar kota. Karena mendengar berita ada yang meninggal dan saya disuruh ke sana untuk menjemput. Ya, puji Tuhan. Tapi karena mengingat ada tugas yang sudah diberikan kepada saya oleh Ketua KD Pria bersama-sama dengan pengurus Pelprip Barnabas, untuk menyampaikan firman Tuhan di hari Natal ini. Ya. Nah, karena itu saya bersyukur. Besok pagi saya harus berangkat. Nah, jadi di sini kita melihat di tengah-tengah keadaan-keadaan yang datang, kita dibuat bagaimana kita menentukan sikap kita. Dan puji Tuhan, saya katakan saya bersyukur pada Tuhan karena Tuhan memantapkan. Tidak. Kamu lakukan dulu tugasmu. Selesaikan dahulu tugasmu. Ya.
besok pagi silakan jalan. Ya. Dan semuanya sudah diatur demikian rupa. Besok pagi jam 5 saya sudah harus jalan. Karena itu kita bersyukur di sini. Di dalam Yesus kita mempunyai hidup yang berkelimpahan. Sebab itu saya katakan Tuhan tolong supaya di tengah-tengah kesukaran yang ada, kita harus tetap mempunyai keyakinan ini. Jangan sampai di tengah-tengah kesukaran atau tantangan-tantangan yang sedang disodorkan dunia saat ini, membuat kita jadi bimbang, membuat kita jadi ragu. Di sini kita harus mempertetapkan iman kita. Karena memang Yesus pun pernah bertanya, pada waktu aku datang, adakah aku jumpai iman? Ya. Itu dalam perumpamaan di dalam Lukas pasal 18 kita diingatkan. Pada waktu dia datang, adakah dia menjumpai iman itu? Apakah kita masih punya keyakinan tentang dia yang adalah pintu yang membawa kita untuk hidup dalam kelimpahan? Nah, ini jangan sampai iman kita pudar. Karena memang keadaan dunia dikatakan dalam 2 Timotius 3, kesukaran yang begitu dahsyat membuat manusia dikatakan menjadi egois. Enggak memikirkan. Jadi manusia lebih memikirkan dirinya sendiri. Nah, tapi bersyukur kalau kita melihat bagaimana kita sebagai kaum pria yang adalah imam keluarga, amin. Amin. Puji Tuhan. Jadi kita mengerti tanggung jawab kita. Tugas kita bukan saja untuk diri kita sendiri, tapi kita harus menggembalakan keluarga kita, istri dan anak-anak kita. Dan inilah tanggung jawab kita. Bagaimana kita mengiring mereka untuk tetap ada dalam iman kepada Tuhan. Jangan sampai di tengah-tengah kesukaran yang memang sedang ada dan melanda dunia ini, kita dibuat kacau. Ini keadaan-keadaan yang harus kita waspadai. Ini satu keadaan yang memang disodorkan oleh dunia ini. Membuat kita jadi bertanya-tanya. Apakah pintu itu masih tetap setia? Dan kita bersyukur, kita tahu. Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Karena memang dia tidak dapat menyangkali dirinya. Walaupun kita seringkali tidak setia, ya apa iya? Di tengah-tengah perjalanan iman kita, seringkali kita tidak melakukan iman kita dengan benar. Ada waktunya kita mungkin capek, ada waktunya mungkin kita ada dalam kesibukan kita bisa tinggalkan ibadah kita. Kita bisa abaikan dahulu ibadah kita. Karena apa? Karena kepentingan kita. Nah, inilah yang harus kita waspadai hari-hari ini. Karena memang dunia atau si jahat itu sedang berusaha membelokkan iman kita. Dengan bawa kita dalam kesibukan kita, membawa kita dengan masalah-masalah yang rasanya kok gak berhenti-henti. Datang lagi masalah ini, datang lagi. Satu masalah belum selesai, sudah datang lagi. Nah, kita dibawa kepada pemikiran-pemikiran yang membuat kita jadi, masihkah ada tempat yang membawa kita kepada kelimpahan itu? Sebab itu saya katakan Tuhan tolong. Hari-hari ini adalah hari perjuangan iman kita. Setiap kita harus tetap bergumul. Kita harus tetap mempertahankan iman kita. Jangan sampai di tengah-tengah keadaan-keadaan yang memang disodorkan dunia sedemikian rupa, kita dibuat jadi kacau. Pikiran kita tidak lagi konsen kepada Dia yang mengatakan Dialah pintu yang bawa kita kepada kelimpahan itu. Lalu kita mulai beralih kepada hal-hal yang lain. Inilah keadaan-keadaan yang harus kita waspadai bersama. Terlebih sebagai kepala keluarga. Sebagai imam dalam keluarga. Ya, sebagaimana tadi kita sudah katakan bersama. Kita adalah imam dalam keluarga yang harus membimbing
keluarga kita pada jalan yang kekal itu. Dan kita tahu jalan itu hanya Yesus. Dan inilah yang bahaya yang sedang kita hadapi karena kesukaran atau karena apa ya? Kalau dalam 1 Korintus 11 ada Allah dari godaan si jahat. Dalam 2 Korintus pasal 11, Rasul Paulus ungkapkan kegelisahannya, kekhawatirannya. Dikatakan dalam ayat yang ketiga, tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Nah, inilah yang harus kita waspadai. Jangan sampai keadaan yang memang dikhawatirkan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus itu datang dalam kehidupan kita. Diperdaya. Artinya dia datang bukan dengan hal-hal yang menakutkan, tapi dia datang dengan lembut. Dia datang seperti malaikat terang di dalam 2 Korintus katakan. Kalau dia datang sebagai singa yang mengaum-ngaum atau wah dalam keadaan yang bagaimana membuat kita bisa waspada, kita sadar. Tapi kalau dia datang dalam apa di sini? Dia datang dengan caranya, dengan kelicikannya. Hawa kita tahu sudah mendapat pesan. Adam mendapat pesan yang juga disampaikan kepada Hawa bahwa dia tidak boleh ambil buah yang ada di Taman Eden itu, di tengah-tengah taman itu. Tapi kita lihat bagaimana liciknya si jahat menggoda dia. Ya, kalau sudah baca dalam Kejadian pasal 3, itulah caranya. Dia putar balik sedemikian rupa sehingga terpedayalah si Hawa. Ya, itu yang kita bisa baca. Dia balik firman Tuhan, semua boleh kamu makan. Tapi yang itu tidak. Tapi si jahat memperdaya dia. Memperdaya dengan kata-kata yang memancing keinginannya. Ya. Kamu salah. Kenapa kamu tidak boleh makan buah itu? Karena kalau kamu makan buah itu, kamu akan jadi sama seperti Allah. Nah, inilah keadaan-keadaan yang membuat Hawa jadi, wah, sama seperti Allah. Waduh. Jadi keinginan kita dipacu sedemikian rupa sehingga kita terbawa. Wah, kalau saya seperti Allah, hebat dong saya. Nah, inilah yang kita waspadai hari-hari ini. Sehingga seringkali kita, wah, begitu kalau kita sama seperti Allah, ya udah kita hidup hebat lah. Ya, kita bisa hidup dalam kelimpahan kita sendiri. Nah, disitulah yang dikatakan manusia ingin keinginannya sendiri. Ya. Dia ingin menikmati segala kebesaran untuk dirinya sendiri. Sebab itulah kalau kita perhatikan maka Hawa diperdaya bukan cara-cara yang kasar. Tapi dengan cara yang lembut, dengan cara yang memancing diri kita untuk kita terbawa. Karena itu saya katakan Tuhan tolong. Keadaan ini bisa datang juga pada kita. Kita dibuat sedemikian rupa sehingga kita bisa mengabaikan kebenaran yang hakiki. Dan menerima satu hal yang dikatakan adalah dusta. Tapi dibuat sedemikian rupa sehingga kita rasanya iya betul juga ya. Enak juga kalau kita sama menjadi seperti Allah.
kita dapat berbuat seenaknya. Nah itulah cara-cara yang licik. Dan cara-cara itulah yang dipakai oleh si jahat. Dan kita tahu akibatnya, kita sekarang ada dalam keadaan yang tidak lagi hidup dalam kelimpahan yang hakiki itu. Karena itu saya katakan Tuhan tolong, inilah yang harus kita waspadai. Hati dan pikiran kita. Bukankah kita sudah mendengar firman Tuhan yang mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Tapi di sinilah kita mengerti juga bagaimana hati ini dikatakan oleh Nabi Yeremia adalah licik. Seringkali kita masih mau ikuti keinginan sendiri. Kita diperdaya oleh keinginan kita sendiri. Sebab itu saya katakan Tuhan tolong. Inilah hari-hari yang harus sama-sama kita waspadai. Karena kita tahu ada tanggung jawab yang besar. Karena itu Tuhan tolong kita semua. Supaya di hari-hari ini kita semua memperhatikan apa yang firman Tuhan katakan. Dia katakan akulah pintu. Tapi di dalam Alkitab juga dituliskan tentang pintu itu. Dalam Matius pasal yang ke-7, Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-13, kita juga diajak melihat satu pintu. Dalam ayat 13 dikatakan, masuklah melalui pintu yang sesak itu. Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Perhatikan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Jadi kita lihat di sini, kita disodorkan kepada dua pintu. Ada pintu yang lebar, ada pintu yang sempit. Kalau kita sebagai manusia normal diajukan pada pilihan ini, mana yang kau pilih? Pintu yang lebar atau pintu yang sempit? Tentu kita mau menikmati, wah enak yang lebar dong. Enggak sesek-sesekan, enggak berdesak-desakan. Nah itulah, pikiran kita kembali dibuat sedemikian rupa untuk, enak yang besar lah. Tapi yang kita tidak waspadai adalah, dikatakan, luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Ternyata jalan itu adalah jalan yang membawa kita kepada kebinasaan. Karena itu kalau kita perhatikan, jalan tol itu bagus, baik, enak. Kita bisa lari 100 atau 120. Tapi begitu kita lengah, terjadilah kecelakaan yang dahsyat, yang membinasakan. Nah, jadi kita perhatikan di sini. Yesus juga memperlihatkan hal ini. Ada pintu yang lebar, tapi jalannya menuju kebinasaan. Ada pintu yang sempit, tapi jalannya menuju kehidupan. Dan perhatikan di sini, kalau yang lebar dikatakan banyak orang mau lewat. Ya kan? Jalan bebas hambatan, siapa yang enggak mau? Wah, rame-rame. Ya, apalagi kalau kita jalan di Jakarta, di tengah-tengah kemacetan yang ada. Wah, kita seringkali mencari jalan yang enak aja. Ya. Tapi disinilah yang kita waspadai. Memang jalan itu lebar, kayaknya baik-baik saja. Tapi yang kita tidak boleh lupa adalah, dikatakan jalan itu menuju kebinasaan. Dan yang perhatikan kita lagi ada banyak orang yang menuju situ. Ya. Bukankah ini menjadi gambaran kita juga? Kalau kita ada jalan yang bebas, yang lancar, ada jalan yang sempit. Tentu sebagai manusia normal, enakan jalan yang
lancar-lancar aja, bukan, ya. Jadi itulah, memang pikiran kita pun dicondongkan kepada hal itu. Sehingga tidak heran dikatakan, luaslah jalan yang menuju kepada kebinasan dan banyak orang yang melaluinya. Tapi rupanya yang itu yang lebih disenangi. Tapi sempitlah jalan yang menuju kehidupan, tapi sedikit. Nah, tinggal kita sebagai orang yang mempunyai pengertian ini, kita harus tahu. Kita harus waspadai kalau kita seringkali disodorkan pada sesuatu yang enak-enak saja. Kita disodorkan pada sesuatu yang wah kayaknya aman-aman saja. Yang seringkali memperdaya kita sehingga kita menjadi lengah. Tapi bersyukurlah di malam Natal ini, di hari Natal ini, kita kaum pria diingatkan kepada Yesus yang mengatakan dialah pintu yang sesungguhnya. Amin. Jadi kita bangga, kita memiliki Yesus yang mengatakan, akulah pintu. Siapa yang masuk, dia akan mengalami hidup yang berkelimpahan. Jadi di hari-hari ini, yang harus kita waspadai adalah iman kita. Untuk tetap di dalam Yesus saja. Jangan sampai keadaan-keadaan yang datang dalam kehidupan ini membuat kita gelisah. Kita menjadi dalam satu keadaan yang dibimbangkan. Sebab itu saya katakan Tuhan tolong. Karena bagi kita semua, tidak ada penolong yang lain. Hanya Yesus. Sebab itu dekatlah kepada Tuhan. Hari-hari ini apalagi kita sebagai kaum pria, sebagai imam-imam dalam keluarga yang harus membimbing seisi rumah tangga kita, istri dan anak-anak kita. Kita tahu tantangan mereka pun berat. Sebab itu kita sebagai imam dalam keluarga, kita harus tetap mengarahkan seisi rumah tangga kita untuk tetap pada jalan itu. Tetap berdiri di dalam kebenaran itu. Karena dialah pintu yang sesungguhnya. Pintu yang membawa kita pada kehidupan yang berkelimpahan. Mungkin kita tidak alami sekarang ini. Karena memang dunia sedang memperdaya kita. Untuk kita mengalihkan diri kita. Pandangan kita bukan kepada Yesus yang adalah pintu yang indah itu. Tapi kita dibawa kepada pilihan dunia yang kayaknya indah, senang. Karena itu malam ini kita sama-sama berdoa supaya kita tetap teguh dalam iman kita. Walaupun dunia kelihatannya indah, dunia penuh dengan kesemarakannya. Ya. Tapi kita sebagai umat Tuhan, orang-orang pilihan Tuhan, kita harus tetap dalam iman yang sesungguhnya, yaitu iman kepada Yesus kita. Karena dia adalah pintu yang membawa kita pada hidup yang berkelimpahan, walaupun berat jalannya. Di sini pentingnya kesetiaan kita, ketekunan kita, pengharapan kita yang tidak digoyahkan oleh apapun juga. Dan ini yang harus kita rindukan bersama-sama sebagai imam-imam keluarga. Supaya kita sebagai imam keluarga tetap mengarahkan seisi rumah tangga kita ada pada pintu yang benar itu. Tuhan tolong. Biarlah di Natal ini kita mengerti bahwa Yesus adalah pintu yang sesungguhnya. Jangan kita sampai terkecoh melihat pintu yang lebar, yang kelihatannya indah. Tapi firman Tuhan sudah ingatkan, hati-hati karena jalannya menuju kepada kebinasan. Jadi Tuhan tolong kita semua, Tuhan menguatkan kita semua, supaya di tengah-tengah keadaan-keadaan yang mungkin bahwa kita bisa dibuat lalai dengan keadaan yang harus kita tempuh. Ya. Kita katakan, aku mau tetap percaya. Aku mau tetap beriman kepada Yesus saja. Tuhan berkati kita semua.
Kita berdiri bersama-sama, kita menyanyikan pujian kita. Imanku tetap di dalam Yesus saja. Haleluya. Haleluya. Amin. Tengah-tengah keadaan dunia yang sedang menyodorkan kepada kami mungkin dengan berbagai keindahannya. Tapi yang kami harus waspadai adalah jangan sampai kami terbawa kepada arus dunia yang menuju kepada kebinasan itu. Kita mampukan setiap kami sebagai kaum pria, sebagai imam dalam keluarga, kami tetap memandang kepada Yesus yang adalah pintu yang sebenarnya, yang membawa kita semua masuk dalam kelimpahan yang berlimpah. Walaupun sekarang mungkin kami belum menikmatinya, tapi iman kami tetap teguh dalam Engkau. Karena kami tahu hal itu akan menjadi nyata pada waktunya. Itu mampukan kami bertekun di hari-hari ini, menghadapi berbagai keadaan dunia yang penuh dengan segala kegoncangannya. Tapi kami tahu hanya di dalam Yesus yang adalah pintu itu tetap menjadi pertahanan iman kami sekarang sampai selama-lamanya. Roh Kudus tolong kami semua, Roh Kudus kuatkan kami semua untuk kami tetap teguh dalam iman kami kepada Engkau. Terima kasih Bapa buat apa yang Kau sudah sampaikan bagi kami malam ini. Biarlah di Natal ini kami mengerti Engkau sebagai pintu selalu melindungi kami semua tetap di dalam Engkau saja. Terpuji namanya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Hamba-Mu sudah alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya kembalikan. Puji Tuhan, kita sudah diberkati dan dikuatkan dengan firman Tuhan. Kita akan memberikan persembahan. Mari kita angkat iman yang beri menang, iman yang beri menang, yang kalahkan dunia. Haleluya. Kita akan mendengarkan pengumuman. Yang pertama saya undang Ketua KD Pelprip DKI, Bapak Jerry Sumarau, kami persilahkan. Selamat malam, puji Tuhan. Haleluya. Selamat hari Natal buat Pelprip Komisi Daerah, Pelprip DKI ya. Komisi Jemaat, Komisi Wilayah yang hadir, dan pengurus Komisi Daerah yang sudah hadir. Selamat hari Natal. Puji Tuhan. Tidak ada pengumuman, cuma sekali lagi terima kasih kalau acara ini boleh berlangsung dengan pemberitahuan yang relatif singkat. Undangan juga serba gercep semua. Tapi saudara dan saya malam hari ini mendapat berkat lewat firman Tuhan. Karena memang pintu masuk sempit saudara-saudara ya, bapak-bapak. Kita sebagai imam punya tupoksi yang berat. Tadi sudah disampaikan berkali-kali. Kita ini harus membawa keluarga, istri dan anak-anak kita. Masuk 2024, saudara dan saya makin kuat di dalam Tuhan. Amin. Terima kasih buat pembicara, terima kasih buat Komisi Jemaat Ketapang, terima kasih buat Gembala. Saya cari-cari di sini Wakil Gembala yang ada di samping tadi ibadah di Miramar katanya tapi belum terlihat. Terima kasih buat puji-pujian dari sahabat Allah, buat teman-teman yang sudah hadir Komisi Jemaat jauh-jauh, sampai ada yang saya dengar dari BSD sana, puji Tuhan, kirim fotonya, wah hadir ya 2 orang. Kita akan bertemu lagi di Januari, ucapan syukur dan akhirnya selamat hari Natal. Dan kami pengurus akan ada evaluasi di hari Rabu, tempatnya sudah dapat di Rorotan, Komisi Daerah dan Komisi Wilayah di 8 wilayah. Nanti undangan menyusul, kita akan evaluasi menyeluruh mengenai perjalanan kita setahun. Tentunya kita akan melihat
titik-titik mana yang lemah kita harus tutup, dan ya mohon maaf bila mana memang ada wilayah-wilayah yang mau dievaluasi, kita bicara sama-sama. Apakah memang bagaimana nantinya. Dari saya terima kasih sekali lagi buat semua pengurus, kiranya Tuhan yang membalas. Hadir malam hari ini 15 komisi jemaat, kalau totalnya berantakan ya, tapi saya hitung-hitung di sini lebih dari 120 ya, kurang lebih. Puji Tuhan, segala kemuliaan hanya milik Tuhan. Terima kasih kepada Tatang dan semua. Haleluya. Puji Tuhan. Yang berikut saya undang dari Pelprip Barnabas, ketuanya Pak Tatang. Kami persilahkan. Puji Tuhan, selamat Natal buat teman-teman semua. Komisi Jemaat Pelprip DKI. Selamat datang yang sudah bergabung di tempat ini. Malam ini kita boleh berfellowship dengan DKI, Pelprip DKI. Semua itu karena kemurahan Tuhan. Terima kasih juga buat Ketua Panitia Natal kami, Bapak Emil Nanlohi. Haleluya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah ambil bagian malam ini, WL Singer pemain musik, kolektan, penyambutan, semuanya terima kasih. Kita Pelprip ketemu lagi nanti. Terima kasih buat hambanya Bapak Pendeta Filipus Gunawan yang sudah meluangkan waktu. Tadi beliau bilang mau berangkat keluar kota, tapi Tuhan atur besok pagi katanya ya. Tuhan pimpin perjalanan tiba dengan selamat. Haleluya. Kita Pelprip lagi ketemu tanggal 20, nanti akan dilayani oleh Bapak Pahala Haryanja. Mungkin dari saya itu saja, nanti ada teman-teman yang akan ulang tahun nanti aja belakangan ya. Ini saya silakan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik saudara, kita taruh dari tadi ya, kenapa tidak ada malam kudus, kita taruh di belakang saudara. Supaya saudara pulang mendapatkan kesan malam kudus. Mungkin ada yang belum dapat baterai ini. Tapi sebelum itu kita angkat pujian dulu ya. Jadi ini. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Kita angkat pujian Immanuel, Immanuel. Sekali lagi, saya jemput kita bangkit berdiri bersama. Besertaku selamanya, oh besertaku
Ima besertaku selamanya. Oh, besertaku selamanya. Dia disebut malam kudus, sunyi senyap. Malam kudus, sunyi senyap, anak Maha Kudus yang kelak bawa kami padamu di kandang Betlehem jadimu, Tuhan langit dan dunia, Tuhan langit dan dunia. Anak kasihan, anak kudus, anak kasihan, anak kudus yang cinta kami terus, bagiku hilanglah hormatmu, amat hina tempat tidurmu. Ajarlah ku beri syukur, ajarlah ku beri syukur. Malam dia, malam dia, malam kudus, damai telah datang terus di dunia yang hilang dalam gelap. Perjanjian Allah sudah genap. Amin, pujilah. Amin, puji. Sekali lagi, malam diam, malam kudus, malam diam. Kami mohon Bapak Wakil Gembala GPDI Kekeraso untuk tutup dalam doa dan berkat. Haleluya. Datang terus
janji yang Allah sudah amin puji Allah, Hati kami terangkat kepada Tuhan pada malam hari ini, karena kami percaya hanya karena kasih Tuhan yang besar, kasih Tuhan yang rela datang ke dalam dunia ini, bahkan mengambil rupa sebagai hamba, berkorban bagi kami, sudah membuka pintu bagi kami, keselamatan itu menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami boleh menikmati hadirat Tuhan dalam perkumpulan pria seDKI pada malam hari ini. Terima kasih karena kami ingin pada saat ini juga memperingati akan kebesaran kasih Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan bersama-sama sebagai pria Pentakosta di DKI ini, kami juga boleh menjadi satu buku yang terbuka di hadapan Tuhan, di hadapan banyak orang. Mereka boleh melihat sesuatu yang berbeda dari kami. Karena bagi kami pintu keselamatan itu sudah dibukakan. Dan biarlah Tuhan, kami boleh menyaksikan juga kepada orang lain bahwa Engkaulah satu-satunya juru selamat. Inilah menjadi tugas kami, kewajiban kami sebagai orang-orang yang sudah menerima kemurahan Tuhan, yang sudah merasakan kebaikan Tuhan, yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Keselamatan itu tidak menjadi milik kami sendiri, tetapi keselamatan itu juga menjadi milik orang lain melalui kami. Apa yang dapat kami berikan, apa yang dapat kami beritakan kepada mereka, Tuhan tolong kami dan Tuhan lengkapi kami supaya kami mampu menjadi saksi-saksi yang berguna bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa bagi hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, biarlah berkat Allah juga menyertai kehidupannya, urapan dari Allah tetap ada dalam pelayanannya. Berkati keluarganya, berkati jemaat yang Tuhan percayakan kepadanya. Tugas-tugas di dalam pelayanan yang begitu banyak yang harus dia kerjakan. Biarlah kekuatan dari Allah Roh Kudus boleh menjadi bagiannya. Berkati kami semua yang sudah hadir Tuhan. Dan biarlah kalau kami kembali ke tempat kami masing-masing, kami boleh menerima sukacita, kami boleh merasakan damai sejahtera dari Allah. Seperti apa yang sudah dialami oleh para gembala ketika mereka bertemu dengan Engkau. Ada sukacita dan mereka boleh memuji Tuhan. Kami pun kembali dari tempat ini dengan bersuka dan memuji Tuhan. Karena kami sudah bertemu dengan Juru Selamat di tempat ini. Nama Tuhan dipuji dan dibesarkan. Terima kasih Tuhan. Perjalanan kami kembali ke tempat kami masing-masing. Jaga dan pelihara. Tibakan kami dengan selamat di tempat tujuan. Supaya pada waktu-waktu yang sudah ditentukan, kami boleh bersama-sama juga dengan sukacita datang di dalam ibadah-ibadah peringatan hari kelahiran-Mu, dimanapun kami berada Tuhan. Kami tahu Tuhan akan memberkati peribadatan-peribadatan kami. Terima kasih Tuhan. Sekarang saudara-saudara, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dan kemurahan dari Yesus Kristus, di dalam persekutuan, pemeliharaan dan kekuatan dari Allah Roh Kudus, yang selalu akan menyertai kita, mulai malam hari ini, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kita terima berkat ini dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan semua kita yang percaya berkata amin. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan duduk saudara. Jadi kita tidak mengadakan makan bersama, tetapi saudara akan dibagikan makanan-makanan. Baterai ini sebagai kenang-kenangan saudara bisa dibawa, ya. Jadi kita sudah mendapatkan berkat yang besar, yaitu firman Tuhan. Dan Immanuel, Allah menyertai kita. Sepanjang tahun ini Tuhan sudah menyertai. Tahun depan pun kita yakin Tuhan yang sama akan menyertai kita. Haleluya. Selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun baru. Selamat hari Natal. Maka
Makanan-makanan mohon dibagikan. Haleluya. Oh, di bawah saudara, sekalian saudara. Selamat hari Natal. Sampai bertemu lagi saudara. Makanan akan dibagikan di bawah ya. Sampai bertemu. Selamat hari Natal. Tuhan memberkati melimpah. Salam bagimu sekalian. Selamat hari Natal dan tahun baru. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal dan tahun baru. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal dan tahun. Salam bagimu. Salam bagimu sekalian. Selamat hari Natal.